Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam konten cerita wayang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini dan selalu menunggu konten-konten terbaru daripada channel ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang selalu memberikan dukungan dengan mengklik tombol like, subscribe, serta komen dan membagikan video ini sebanyak-banyaknya. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu anak Bathara Kresna yang tentu saja akan masuk ke dalam babat cerita kita. Mari kita simak bersama-sama. Cerita akan kita mulai yaitu di Sabta Pertala, khususnya di Keraton Jangkarbumi. Sang Dewi Pertiwi bersama dengan Patih Mangkubumi sedang kedatangan sang anak yaitu Raden Sutija. Raden Sutija adalah anak daripada Dewi Pertiwi bersama Prabu Bathara Kresna. Namun Sutija ketika sudah beranjak remaja, Sutija pun tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan sakti sejak lahir. Raden Sutija adalah anak dari seorang Batari dan Bathara, tentu saja memiliki keunggulan-keunggulannya tersendiri. Raden Sutija memiliki ilmu keabadian yang dimana apabila dia mati dan tubuhnya menyentuh tanah, maka dia akan hidup kembali. Setiap kali dia mati dan menyentuh tanah, dia akan kembali bangkit dan dia bisa sampai mati 1000 kali dan 1000 kali juga dia hidup kembali. Dengan ajian itu bisa juga disebut sebagai ajian keabadian. Dengan begitu Sutija sangat unggul di dalam kesaktian. Namun Raden Sutija tidak memiliki tata krama dan juga tidak memiliki ajian kemanusiaan karena tidak memiliki figur seorang ayah. Prabu Bathara Kresna terlalu sibuk dengan tugas kewisnuannya yang dimana masalah di muka bumi ini tentu saja terus bertambah dan berulang. Selesai masalah yang satu, timbul masalah yang lain sehingga Prabu Bathara Kresna tidak sempat memberikan didikan rohani kepada Raden Sutija di Sabta Pertala. Kemudian terjadilah sebuah pembicaraan antara Sutija dengan paman dan ibunya. Raden Sutija ingin menemui sang ayah di negara Dwarwati karena dia tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Karena dengan permintaan sang anak itu kemudian Dewi Pertiwi pun mengizinkan Raden Sutija untuk bertemu ayahnya yaitu di negara Dwarwati. Di negara Dwarwati sendiri Raden Sutija dihalangi oleh para pengawal penjaga keraton. Raden Sutija yang tidak memiliki sopan santun tentu saja tidak dipercaya bahwa dia adalah mengaku sebagai anak dari Prabu Bathara Kresna. Singkatnya kemudian Raden Sutija pun bertarung dengan para prajurit penjaga di dalam keraton. Pertarungan pun terjadi dan benar saja tidak ada yang bisa mengalahkan Raden Sutija. Sampai akhirnya tiba Raden Setyaki yang bisa meredam dari kemarahan Raden Sutija. Raden Setyaki kemudian mampu menahan Raden Sutija dan kemudian bertanya dengan sangat meyakinkan. Raden Sutija kembali meyakinkan bahwasanya dia adalah anak dari Prabu Bathara Kresna. Namun tak lama berselang kemudian datanglah Prabu Bathara Kresna demi menemui pemuda tersebut. Kemudian Sutija mengaku bahwasanya dia adalah anak daripada Batari Pertiwi yang berada di Sabta Pertala. Bathara Kresna pun setelah merenung sejenak kemudian lantas dia mengakui bahwa Sutija adalah sebagai anak dirinya bersama Batari Pertiwi. Sutija pun kemudian disambut dengan ramah di keraton negara Dwarwati dan diperkenalkan kepada saudara-saudaranya. Suatu hari Prabu Bathara Kresna kedatangan seorang raja dari negara Trajutisna yaitu Prabu Nalakasura yang memiliki maksud-maksud tertentu kepada Prabu Bathara Kresna. Prabu Nalakasura memiliki maksud yaitu untuk melamar anak daripada Prabu Bathara Kresna, Raden Samba. Sang Prabu Nalakasura menceritakan bahwasanya anaknya yang bernama Trisnawati jatuh cinta kepada Raden Samba dan kemudian Prabu Nalakasura berniat untuk melamarkannya untuk anaknya.
Prabu Nalakasura memanglah seorang raja berperawakan raksasa, namun sang anak yaitu Dewi Trisnawati adalah manusia, perempuan yang sangat cantik dan menjadi seorang putri idaman yang kemudian berniat untuk melamar Raden Samba. Raden Samba kemudian dipanggil untuk datang dan kemudian Prabu Batara Kresna pun menyampaikan maksud dari Prabu Nalakasura. Raden Samba yang dengan polosnya menjawab bahwasanya dia tidak ingin dinikahkan kepada anak dari raja buta atau raksasa. Raden Samba memang jujur namun memiliki sikap yang sangat polos sehingga kata-kata itu keluar begitu saja di hadapan sang Prabu Nalakasura. Kemudian Kresna karena malu mengusir Raden Samba keluar dan kemudian meminta kepada Prabu Nalakasura untuk jangan diambil hati. Prabu Nalakasura diminta untuk menunggu dan kemudian Prabu Batara Kresna pun menuju ke Saptapertala. Menuju ke Saptapertala untuk mengambil sang anaknya yang pertama, yaitu Raden Sutija. Raden Sutija diminta untuk menerima lamaran daripada Raja Prabu Nalakasura, dan sebelumnya pun Kresna memberitahu kepada Sutija untuk tidak menolak. Akhirnya didatangkanlah Raden Sutija dan kemudian Kresna pun memberikan solusi. Raden Samba yang menolak dapat digantikan dengan sang kakak yaitu Raden Sutija. Kemudian sang Prabu Nalakasura pun bertanya kepada sang anak dan ternyata sang anak pun jatuh cinta kepada Raden Sutija. Raden Sutija tidak hanya akan menikahi putri raja, namun Raden Sutija akan digadang-gadang menjadi pengganti yaitu raja di negara Trajotisna, menggantikan Prabu Nalakasura. Dan memang itulah salah satu tujuan daripada Raden Sutija, yaitu demi menguasai negara Trajotisna. Hal itu dapat terlihat ketika Raden Sutija diangkat menjadi putra mahkota. Kemudian dia pun banyak mendekati dan melobi para pejabat yang memiliki pengaruh. Demi mendapatkan pengaruh yang sangat besar dan dukungan dari pejabat setempat, Sutija pun banyak melobi para prajurit dan pejabat yang berpengaruh. Salah satunya adalah Kebo Ijo dan Kebo Kuning serta Kala Mangundara dan Kala Mangundari. Begitulah kemudian Sutija pun mendapatkan pengaruh karena para pejabat tersebut taat kepada Raden Sutija selaku putra mahkota yang akan menggantikan Prabu Nalakasura. Karena merasa sangat senang, Prabu Nalakasura pun menghadiahkan sebuah tutunggangan yaitu Garuda Wilmana. Garuda Wilmana merupakan sahabat lama daripada Prabu Nalakasura yang sering digunakan untuk berpergian dengan melalui udara atau terbang. Garuda Wilmana adalah Garuda setengah iblis yang nantinya di masa depan akan mempengaruhi banyak sifat-sifat iblis kepada Prabu Nalakasura Boma, yaitu Raden Sutija ketika sudah menjadi raja. Begitulah sekelumit kisah dan setitik cerita tentang Raden Sutija, dan tentu saja akan kita terus sambung kepada cerita-cerita selanjutnya tentang kisah daripada Raden Sutija. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa berikan dukungan dengan mengklik tombol like, subscribe, serta komen, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.